Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kalian saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Leo ya. Keistimewaan zodiak Leo di matanya. Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya guys ya, sembari saya mengalirkan energi positif ke dalam kartunya, oke? Oke, disclaimer dulu, ini general reading dan fun reading, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian tertarik dalam bacaannya, jika tidak kalian nggak boleh baper. Dan ini untuk have fun, tapi juga ada edukasinya. Terus jangan percaya tarot 100% ya, tetap percaya sama Allah. Dan jangan juga jadi pengambil suatu keputusan ya. Jadi misalkan berdasarkan tarot kalian ngambil keputusan, jangan kayak gitu, oke? Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Dan kalau kalian ingin request tema atau judul, bisa tulis di kolom komentar. Terus yang ingin mendapatkan info mengenai private reading dan juga terapi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Dan yang ingin mendapatkan info mengenai gorden atau cek gorden mana yang sesuai dengan rumah kalian atau aksesorisnya, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Oke, kita mulai ya Leo ya. Jangan di skip pada saat saya shuffle dan skip iklannya jangan ya, oke? Keistimewaan zodiak Leo di matanya. Keistimewaan zodiak Leo di matanya. Kalian harus membayangkan orang yang kalian dilingkan ya gitu. Oke. Keistimewaan zodiak Leo di matanya. Bisa mantan, bisa pasangan, bisa gebetan ya. Oke. Keistimewaan zodiak Leo di matanya apa sih gitu kan? Ada Nine of Pentacles, ada The Star, ada Seven of Cups ya, Three of Wands, Nine of Pentacles. Oke, terus ada Two of Pentacles. Oke. Keistimewaan zodiak Leo di matanya adalah kalian ini orangnya tekun ya, tekun, terus rajin, terus dengan ketekunan dan kerajinan tersebut kalian bisa hidup dalam kondisi keuangan yang mapan ya gitu. Dan memang fokus mencari uang, dan kamu bisa menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan ya. Dan dalam keseharian kamu gitu kan, setiap kamu dengan diri kamu sendiri, me time gitu, kamu bisa memilah-milih gitu, mana yang baik, mana yang enggak, mana yang salah, mana yang buruk gitu kan, mana yang benar. Dan memang dia tuh bisa banget kontrol hidupnya dia nggak mau dikontrol sama orang lain ya. Terus dia juga tuh banyak yang seneng gitu ya, orangnya tipenya itu dia banyak yang suka. Oke. Itu keistimewaan zodiak Leo di mata beliau yang kalian dilingkan. Oke. Terus kita ke bottom of the deck ya. Di bottom of the deck ada Queen of Cups ya. Iya betul. Beliau bilang gitu kan, kalau yang saya rasain, Leo nih orangnya bisa menjaga perasaan orang lain gitu ya. Dia nggak seradak seruduk dalam hal perkataan dan perbuatan gitu kan. Dan Leo bisa menyeimbangkan pasangannya gitu kan. Jadi kalau pasangannya itu penyayang, Leo bisa lebih penyayang. Kalau misalkan pasangannya jujur, dia lebih bisa jujur gitu kan. Jadi Leo itu tergantung dari pasangannya ya. Dan memang karena dia punya kecukupan finansial gitu, dan dia bisa mengelola keuangannya baik pengeluaran dan pemasukan. Jadi salah satu kondisi yang dia bisa lalui adalah saat apapun yang kemungkinan terjadi itu dia bisa ready gitu kan. Dia tidak mendewakan uang, tapi dia berpikir bahwa ketika dia punya suatu tabungan, saving money gitu kan, dia posisinya aman gitu. Karena memang dia tidak mendewakan uang, tapi dia
realistis bahwasanya memang semua butuh uang gitu. Jadi kejadian apapun pasti bisa diselesaikan ketika ada uang. Dalam artian kalau misalkan nggak ada uang, dia nggak bisa bergerak gitu loh ya. Itu hal simple aja gitu kan. Nah, apalagi hal besar. Jadi dia memang orangnya tipenya yang dia sudah ready kemungkinan apapun yang apapun yang akan terjadi. Dalam artian dia lebih mengutamakan keuangan ya, karena dengan keuangan dia berpikir dia bisa bergerak gitu loh ya. Terus ya kita simple aja, kalau kita punya masalah, kita nggak punya uang, kita nggak bisa bergerak dan masalah itu nggak selesai gitu loh ya. Terus dia itu tipe orang yang adil, uh, dia dermawan, dia orangnya tuh ringan tangan dalam memberi materi gitu kan. Itu yang membuat dia berkelimpahan, berkecukupan materi. Dan tipe orang yang memang tadi saya bilang dalam kesendiriannya atau me time dia banyak berintrospeksi, banyak berkontemplasi gitu. Jadi dia tipe orang yang oh ya ini kesalahan saya, oh ya saya kurangnya di sini. Kan ada orang yang dia tuh nggak mau menerima, boro-boro dia mau berintrospeksi, boro-boro dia mau mengakui kesalahan, menerimanya aja tuh dia nggak mau gitu dengan legowo. Ada yang seperti itu. Tapi kalau Leo itu enggak, dia tuh dengan kesendirian, dengan dirinya sendiri, dia tuh introspeksi gitu orangnya. Oh ya salah saya di sini, oh ya ini saya di sini gitu ya. Dan memang dia tuh orangnya hemat, irit, dan dia hanya mengeluarkan kebutuhan yang sesuai dengan pengeluarannya aja gitu loh ya, sesuai dengan kebutuhan uangnya itu gitu. Jadi tidak dihambur-hamburkan. Dan memang dalam tadi yang seperti saya bilang the lovers, di sini ada soulmate dan twin flame. Beliau merasa bahwasanya memang Leo itu pasangan yang seimbang seperti cermin kalau kata beliau ya memang karena memang menurut beliau Leo itu soulmate dan twin flame gitu loh, soulmate atau twin flame-nya dia gitu kan. Seperti melihat cermin gitu kan. Dan memang hal itu patut atau layak bagi beliau untuk merayakan, dalam artian dia akhirnya bertemu soulmate-nya, bertemu twin flame-nya, yaitu kamu Leo ya. Ketika begitu banyak pertentangan gitu kan, ya akhirnya beliau gini, misalkan gini, ada beberapa orang yang memang sepertinya kurang respect sama Leo, tapi beliau bisa mengatasi hal itu gitu kan. Beliau bisa mengatasi hal itu, begitu banyak pertentangan, dan ya memang akhirnya beliau merasa ini harus dirayakan, dalam artian wah gitu kan. Dirayakannya tersebut tuh ya untuk bersyukur sih ya. Merayakan itu kan nggak harus yang hura-hura segala, tapi lebih ke wah gue bersyukur banget deh dapet Leo, karena Leo itu soulmate gue, twin flame gue gitu kan, ibaratnya tuh seperti itu. Dan memang Leo itu jago dalam hal mencari peluang usaha baru gitu ya. Leo dan istimewanya dia itu, dia kalau udah sayang sama orang gitu kan, dan dikecewakan, Leo itu jalannya tuh gini, indikatornya adalah ketika Leo itu sangat lambat jalannya move on dari suatu hubungan, berarti dia tuh memang orang yang setia banget sama pasangannya, sayang banget. Tapi kalau misalkan dia jalannya ngebut gitu kan, dia jalannya cepet, berarti tandanya dia tuh kurang begitu mencintai atau kurang begitu menyayangi pasangannya ya. Dan memang ketika dia memang akhirnya sudah blek, gue nggak mau, dia jalannya kencang banget gitu loh, sekalipun dia sayang sama pasangannya ya. Oke, itu untuk Leo, baik yang di shuffle maupun bottom of the deck. Terus kita ke monologi. Keistimewaan zodiak Leo di keistimewaan di bulan ya. Oke. Keistimewaan zodiak Leo di matanya. Oke. Keistimewaan zodiak Leo di matanya. Sekali lagi, keistimewaan zodiak Leo di matanya. Oke. Apa sih keistimewaan kamu Leo di mata beliau yang kamu ada Six of Pentacles ya. Memang beliau bisa tahu, bisa menyadari bahwasanya oh ternyata Leo itu sekarang jadi jauh lebih peka sama berbagi gitu lah ya, karena memang dia mungkin sudah mencapai tahap stabil dalam hal keuangan ya. Oke. Terus meditate and contemplate, tadi ada Four of Swords ya. Dia tipe orang yang memang
senang bermeditasi, kontemplasi dengan dirinya sendiri, mana mengevaluasi mana yang baik, mana yang enggak, mana yang harus dipertahankan, mana yang enggak gitu kan. Dan dia tahu kapan dia harus healing, ketika dia memang tadi seperti yang tadi saya bilang ya, ketika memang dia jalannya lambat, berarti dia memang punya perasaan yang tidak main-main dengan pasangannya. Tapi ketika dia memang jalannya cepet gitu kan, ya mungkin dia kurang begitu respect sama pasangannya ya. Jadi dia tahu kapan dia harus sembuh. Oh enggak, gue udah nggak mau gitu. Tapi kalau dia terasa berat, terasa lambat, berarti dia tuh memang orang yang begitu menyayangi pasangannya. Dan kerja keras dari setiap hal yang dilakukan oleh Leo memang itu akan dibayar gitu, akan terbayar, akan ada hasilnya. Terus Leo tuh suka senang banget kalau misalkan selain dia menyendiri, dia juga orang yang tipenya itu senang bernafas yang panjang, yang dalam gitu, untuk menenangkan dirinya sendiri. Dan setiap jalan keluar yang dimintai solusi kepada beliau, Leo bisa memberikan win-win solution atau jalan keluar yang baik gitu ya, yang itu menguntungkan kedua belah pihak gitu loh ya. Terus Leo tadi kan dia tahu kapan untuk healing ya, tapi ketika masa lalu itu memang dirasa begitu berat untuk dia, terutama dia sangat menyayangi pasangannya, ya dia akan lambat gitu jalannya. Tapi ketika jalannya cepat gitu ya, ya dia akan kita bisa tahu bahwasanya dia tidak begitu menyayangi pasangannya. Dan lewat banyak memberilah dia punya banyak keberlimpahan finansial ya. Dari situ bisa mempengaruhi hubungan percintaannya dia gitu, karena memang tipe orang yang dia tuh bisa menjaga perasaan orang lain gitu ya. Tujuan hidup dia juga bisa dia capai ya gitu. Oke. Terus untuk romance angelnya, keistimewaan zodiak Leo di matanya. Oke. Keistimewaan zodiak Leo di matanya. Oke. Keistimewaan zodiak Leo di matanya. Oke, apa sih istimewa zodiak Leo di mata kamu ya? Orang yang Leo dilingkan ya. Honeymoon. Leo juga tipe orang yang seneng traveling atau jalan berdua dengan pasangannya ya. Beliau melihat seperti itu. Saya merasakan beberapa dari Leo memang seneng berdua sama pasangannya gitu kan. Terus dia tahu kapan dia mau membuka hati atau tidak dengan orang lain ya, terutama lawan jenis. Dan dia tipe orang yang ekspresif, bisa mengekspresikan cintanya dia. Suara ayam. Dan beliau bilang bahwasannya ketika memang Leo itu sudah bisa move on dari masa lalu ya, sudah bisa healing, maka ya Leo itu tipe orang yang patut atau layak untuk ditunggu ya gitu. Beliau selalu berjuang, beliau selalu percaya dengan apa yang dia perjuangkan, kata beliau gitu. Leo tuh orangnya tuh percaya dengan dengan perjuangannya dia. Dan Leo itu memang orangnya pikirannya terbuka, dia nggak sempit ya gitu. Dan Leo menurut beliau itu bisa diajak berkomunikasi secara dari hati ke hati, untuk saling mengenal satu sama lain. Dan Leo setipe orang yang selalu bisa memberikan kesempatan dalam kehidupan percintaan ya. Dia berpikir enggak semua orang sama seperti mantan saya misalkan gitu. Beliau itu mengetahui sedikit banyak mengenai soulmate dan twin flame. Dan beliau tahu bahwasanya ternyata Leo yang kamu dilingkan itu adalah pernah punya hubungan di masa lampau ya. Dan
Leo itu bisa mengandalkan teman-temannya, dan Leo itu bisa diandalkan oleh temannya. Dan memang orang-orang yang sudah pernah masuk ke dalam kehidupan Leo, dia tidak, kebanyakan dia tidak pernah bisa move on ya. Tapi Leo tipe orang yang bisa memaafkan dan ambil pelajaran dari setiap apa yang terjadi. Oke. Terus untuk self care-nya, keistimewaan zodiak Leo di matanya. Oke. Apa sih keistimewaan kamu, Leo? Membaca. Ya, dia tipe orang yang senang menambah pengetahuan, terutama membaca, membuat kerajinan ya. Terus dia juga bisa bernyanyi ya, dan setiap hal kecil dia tulis, dan itu dia jadikan list untuk dia bersyukur ya. Karena dia suka me time, dia tuh beberapa dari Leo, karena nggak semua orang bisa punya bath ya. Ada beberapa yang memang dia senang berendam. Meditate, seperti yang tadi saya bilang, meditate and contemplate, dan itu ada Four of Swords, dimana memang beliau itu sering banget bermeditasi dan melakukan hal-hal yang dia suka ya gitu. Oke. Terus kita ke soul journey. Soul journey-nya adalah health. Dia tuh tipe orang yang memang menjaga kesehatan ya, karena mungkin dia orangnya tuh kebanyakan dia tuh nggak bisa diem ya, apa aja dikerjain, jadi dia tuh gerak terus badannya. Dan tipe orang yang jujur ya, dia nggak bisa berbohong ya. Terus dia orangnya penuh cinta, love itu ya, apapun dia cintai, dalam artian sama manusia, sama hewan, sama tumbuhan, bahkan sama benda mati. Fear, dia nggak punya ketakutan, kata beliau. Dia tipe orang yang berani ya. Kesedihan itu cuman sementara buat Leo ya, karena dia tahu dia harus bangkit lagi gitu kan. Dan dia tahu tujuan hidupnya dia ya. Terus tipe orang yang bersyukur, tadi ada write a gratitude list, sekecil apapun dia syukurin orangnya. Dia juga tipe orang yang suka membayangkan atau visualization ya. Dan harga dirinya tinggi memang. Dia tahu dan sadar bahwasanya, juga menerima bahwasanya tantangan hidup yang hadir ke dalam hidupnya ya, memang cara dia untuk belajar ya. Service di sini tadi ada a time to give rather than take, dan Six of Pentacles ya. Di sini ada service, memang dia tipe orangnya tuh senang banget ngebantu orang lain gitu. Dia ringan tangan ya, apapun yang dia punya dia bantu. Dia tipe orang yang senang membantu, dan juga dia memaafkan. Di sini forgiveness, forgiving and learning lagi. Dia memang tipe orang yang, kata beliau nih, orang bisa memaafkan, tipe orangnya pemaaf. Dan memang karena dia banyak memberi ya, dia akhirnya banyak menerima ya, punya keberlimpahan gitu. Dia punya banyak banget keberlimpahan. Oke. Terus di sini ada sexy love. Keistimewaan zodiak Leo di matanya. Oke. Keistimewaan zodiak Leo di matanya. Keistimewaan zodiak Leo di matanya orang yang kamu dilingkan ya. Oke. Pause ya, itu tadi ada meditate and contemplate, ada Four of Swords, ada apa lagi ya, meditate. Di sini ada pause, jadi dia tipe orang yang diam sebentar gitu kan, untuk nenangin hatinya, bernafas yang dalam gitu kan. Dia meditasi, dia kontemplasi, dan dia orangnya senang berbicara kejujuran, berani berbicara hal kebenaran. Dia nggak pernah takut orang ya, kalau dia salah ya salah gitu loh ya, nggak yang
mencoba mencari pembelaan diri gitu kan, nggak yang memutarbalikkan fakta, nggak yang malah memfitnah balik. Dia orangnya nggak kayak gitu gitu loh. Dia benar berani bilang kebenaran. Dan tipe orang yang percaya diri ini kalau ditarot confidence, enggak, kalau di monologi ya itu dia confident is key to sukses ya, itu lambangnya memang singa gitu loh ya. Memang dia orangnya tipe orang yang percaya diri, sangat percaya diri sama dirinya, cuman nggak over confidence. Beliau juga melihat bahwasanya Leo ini tipe orang yang memang hidupnya itu ya di masa sekarang gitu, nggak di masa lalu, nggak merisaukan masa yang akan datang, karena dia sadar bahwasanya ketika dia hidup di masa sekarang, dia doa, usaha, dan melakukan perbuatan baik, maka apapun yang terjadi di luar sana pasti hasilnya baik. Apapun yang terjadi berikutnya di masa yang akan datang itu pasti hasilnya baik, karena dia percaya sistem tabur tuai. Siapa yang menanam kebaikan dia akan mendapat kebaikan, siapa yang menanam keburukan dia akan mendapatkan keburukan. Dia tahu karma gitu loh ya. Dia tipe orang yang senang cabut atau punya waktu me time, yaitu tadi di sini ada soak in a bath, air. Di sini ada pantai yang berhubungan dengan air ya ke pantai, misalnya ke tempat bermain yang bisa mandi air. Dan dia sadar bahwasanya nggak semua bisa masuk dalam kehidupannya dia, tapi dia juga nggak mau men-skip semua orang lain gitu. Jadi lebih memilah-milih mana yang kadarnya banyak, mana yang kadarnya sedikit, mana yang pol-polan gitu kan. Dan di sini ada slow down di sini, meditate gitu kan. Ini gambar orang meditasi yoga yang memang dia orangnya tipe orang yang woles dan banyak berintrospeksi. Di sini jelas dari tarot, dari meditate and contemplate, worth waiting for ya kan. Terus ya dia worth it untuk ditunggu nih Leo ya. Dan memang dia orangnya tipe orang yang senang sama dirinya sendiri gitu loh ya. Dia mengevaluasi kejadian-kejadian setiap hari yang dia lewati gitu, enggak ngulangin kesalahan lagi. Dan dia tipe orang yang bisa merayakan keberhasilan dalam hal percintaan, karena dia bisa menentukan pilihan gitu loh ya, mana yang tepat buat dia gitu ya gitu. Walaupun banyak yang suka ya, dia nggak mau menyakiti hati orang, tapi juga dia nggak mau mempermainkan hati orang. Jadi ya dia benar-benar memilih gitu ya orangnya. Selain itu dia tipe orang yang bisa merawat dirinya, merawat tubuhnya, merawat dirinya, merawat bagian dari baik dalam maupun luar. Dan memang Leo ini hebat ya, kalau kata beliau dia tuh hebat gitu loh. Dan dia senang bermain, karena dengan bermain tuh dia happy, dia senang, dia tahu dia bahagia, bisa narik hal-hal yang bahagia. Dan karena dia sayang sama tubuhnya, dia cinta sama dirinya, dia bisa mendengarkan keluhan-keluhan tubuhnya. Misal ada yang dirasa nggak nyaman, ada yang dirasa sakit kurang, itu tuh Leo ya. Terus orangnya believe, percaya ya pasti bisa gitu loh. Kalau menurut orang lain nggak bisa, Leo tuh bisa ya. Dan dia nggak gengsi untuk minta maaf ya gitu. Terus orangnya tipe yang lebih senang banyak mendengarkan ya daripada berbicara. Oke. Kalau menurut saya readingan untuk zodiak Leo, keistimewaan Leo di mata beliau sudah selesai. Mohon maaf kalau saya banyak perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas kebaikan kalian. Kita ketemu pada readingan berikutnya. Terima kasih atas kebaikan kalian. Semoga Allah membalasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.